Luar biasa, bravo Pak Prabowo. 5 tuntutan gila Amerika, kedaulatan negara. Dipertaruhkan, Prabowo ambil sikap tegas. Oke guys, dengerin nih cerita panas seputar negosiasi Indonesia sama Amerika Serikat yang baru-baru ini bikin heboh. Bukannya dapat untung, malah bikin buntung. Serius deh, bukannya bikin Indonesia makin cuan, hasilnya justru bisa ngancurin kedaulatan ekonomi kita kalau diturutin mentah-mentah. Jadi ceritanya, Amerika Serikat tuh ngambek sama 2 sistem keuangan lokal kita, yaitu GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, dan QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Mereka ngerasa 2 sistem ini bikin susah perusahaan-perusahaan mereka buat masuk dan operasi di pasar Indonesia. Akhirnya mereka minta, atau lebih tepatnya maksa, Indonesia buat ngehapus 2 sistem keren ini. Coba bayangin ya, sistem GPN itu bikin transaksi antar bank jadi lebih efisien dan hemat biaya karena semuanya lewat sistem dalam negeri. Sedangkan QRIS itu nyatuin semua pembayaran digital lewat satu kode QR yang bisa dipakai di mana-mana. Tapi nih, Amerika malah nganggep 2 sistem ini jadi penghambat buat bisnis mereka. Padahal ini teknologi anak bangsa yang justru nunjukin kemandirian finansial Indonesia. Dan ternyata bukan cuma itu doang yang bikin Amerika ribut. Mereka juga protes soal berbagai kebijakan fundamental yang udah Indonesia jalanin. Dan kalau kita ngikutin maunya mereka, bisa-bisa Indonesia kehilangan kendali atas negerinya sendiri. Serem kan? Ingat kata Pak Luhut, negara maju tuh emang nggak suka lihat negara berkembang jadi maju. Makanya mereka cari cara biar kita tetap bergantung sama mereka. Emang sih kedengeran nyinyir, tapi kalau ngelihat kelakuannya, ya bener juga. Salah satu kebijakan yang dipermasalahkan adalah soal TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Jujur ya, banyak juga yang ngerasa aturan ini udah agak basi dan nggak relevan lagi. Tapi tetap, itu hak Indonesia dong buat nentuin mau pakai komponen lokal atau impor. Masa iya kita mau diatur-atur seenaknya? Yang lebih serem lagi, Amerika juga nyentil soal divestasi 51% saham di sektor pertambangan. Aturan ini tuh intinya mewajibkan perusahaan asing buat ngelepas mayoritas saham mereka ke pihak lokal, biar tambang kita tetap dikendalikan sama orang Indonesia sendiri. Tujuannya? Jelas dong, biar sumber daya alam kita nggak terus-terusan dikuras buat kepentingan asing. Tapi Amerika pengennya aturan ini dicabut. Mereka pengen perusahaan asing bebas kelola tambang kayak zaman dulu, kayak kasus Freeport yang kita semua tahu gimana perjuangannya biar bisa balik ke tangan Indonesia. Kalau sampai aturan ini dicabut, ya fatal. Kita bakal balik lagi ke zaman dijajah gaya baru, guys. Tambang emas, nikel, tembaga, bauksit, semua bisa diambil sama mereka tanpa kontrol dari kita. Lanjut lagi nih, Amerika juga nggak suka sama kebijakan hilirisasi yang sekarang jadi andalan pemerintah. Buat yang belum tahu, hilirisasi itu proses ngolah bahan mentah jadi barang setengah jadi atau jadi, biar nilainya naik berkali-kali lipat. Contohnya, nikel. Lu semua pasti udah pernah denger drama panjang soal Indonesia yang lagi ngegas soal larangan ekspor nikel kan? Nah, ceritanya balik ke tahun 2019, waktu itu Amerika Serikat dan Uni Eropa kayak anak kecil rebutan mainan, tiba-tiba ngamuk ke Indonesia gara-gara kita stop ekspor nikel mentah. Mereka langsung ngadu ke WTO, alias si wasitnya dagang dunia. Mereka bilang, Indonesia, lu main curang. Terus, cepet banget tuh prosesnya, kayak sinetron kejar tayang. Tahun 2022, Amerika dan Uni Eropa dinyatakan menang sama WTO. Tapi lucunya, Indonesia bukannya ciut terus nurut, malah kayak orang pura-pura budek. Pemerintah kita jalan terus, tetap ngegas dengan program hilirisasi nikel. Dulu, waktu kita cuma ekspor biji nikel mentah, pemasukan cuma sekitar 3 miliar dolar. Tapi setelah kita stop ekspor mentah dan mulai olah dulu di dalam negeri, ekspornya naik gila-gilaan sampai 34 miliar dolar di 2023. Targetnya malah bisa nyentuh 40 miliar dolar di 2024. Dari satu komoditas aja, kita bisa jadi pemain besar di pasar global. Keren banget kan? Nah, Amerika nggak suka nih sama kebijakan ini, karena jelas mereka jadi nggak bisa dapat bahan mentah murah lagi dari kita. Mereka maunya kita jadi tukang gali terus, mereka yang nikmatin hasilnya. Tapi maaf banget, zaman udah berubah. Indonesia udah makin pinter dan nggak mau terus-terusan dijadiin sapi perah. Makanya penting banget buat kita semua sadar, jangan gampang luluh sama tekanan negara besar. Emang sih mereka kelihatan keren dan kuat, tapi kalau permintaan mereka bikin kita makin tergantung, ya itu sama aja kayak nyerahin kedaulatan bangsa.
Apakah Indonesia harus nurutin semua tuntutan Amerika? Jawabannya, no way. Kita boleh aja jalin kerjasama, tapi bukan berarti harus nurut 100%. Apalagi kalau sampai ngorbanin kepentingan nasional dan masa depan ekonomi rakyat. Kenapa sih Indonesia sekeras itu? Gini bro, kalau kita nyerah, terus balik ekspor bahan mentah lagi, bisa-bisa kita cuma jadi tukang gali doang di mata dunia. Bayangin, nikel, bauksit, tembaga, emas, semua cuma dikirim mentahan. Duitnya kecil, nilainya receh. Padahal kalau diolah dulu di dalam negeri, cuannya gede banget. Kalau kita stop hilirisasi, pabrik-pabrik smelter bisa tutup. Efek dominonya, deindustrialisasi dini. Indonesia bisa balik lagi ke zaman kolonial, jadi penyuplai bahan mentah doang. Nah, selain nikel, ada juga nih aturan keren yang namanya DMO alias Domestic Market Obligation. Intinya, ini aturan maksa perusahaan-perusahaan migas buat jual sebagian produksinya ke dalam negeri dulu, sekitar 25%, baru sisanya boleh ekspor. Ini sesuai banget sama amanat UUD 1945, pasal 33 ayat 3. Kekayaan alam buat kemakmuran rakyat dulu, baru deh mikirin jual keluar. Tapi ya, lagi-lagi Amerika nggak seneng. Mereka bilang, ih, ini bikin kami rugi. Kan kalian beli minyaknya lebih murah daripada harga pasar. Ya iya dong, masa rakyat disuruh beli minyak harga internasional? Bisa jebol dompet. Kalau DMO ini dicabut, Indonesia bisa krisis energi. Kilang dalam negeri kekurangan pasokan, dan kita bakal bayar bensin semahal mobil sport. Energi jadi makin nggak aman. Belum kelar sampai situ, ada lagi nih kebijakan jagoan. Kawasan industri khusus alias KIK. Ini tuh kayak rumah VIP buat investor lokal maupun asing. Pemerintah kasih insentif, mulai dari bebas pajak penghasilan, bebas PPN, sampai perizinan yang super gampang. Harapannya, biar makin banyak pabrik dan investasi masuk. Tapi emang dasar ribet, Amerika Serikat masih aja nyari celah buat protes. Mereka nggak cuma ribut soal investor gede, tapi juga nyolot soal bantuan buat UMKM. Lo bayangin, program kayak KUR, kredit usaha rakyat, yang kasih bunga rendah buat pedagang kecil, dianggap sama mereka sebagai distorsi pasar. Lah gimana sih? Masa bantu pengusaha kecil dianggap pelanggaran? Amerika ngotot minta Indonesia laporin semua program subsidi itu ke WTO. Termasuk juga layanan pembiayaan ekspor, asuransi, dan jaminan dari Bank Eksim. Mereka anggap ini bikin pengusaha Indonesia jadi punya jurus cheat di pasar internasional. Dari kacamata political economy dan teori ekonomi global, sebenarnya yang diributin Amerika itu simple. Mereka takut Indonesia makin mandiri. Karena kalau Indonesia makin kuat di industri, makin banyak bahan mentah diolah sendiri, terus jualan produk jadi, negara-negara barat bakal kehilangan sumber pasokan murahnya. Makanya, kalau Indonesia ngikutin tekanan mereka, wah, bisa gawat banget. Kedaulatan ekonomi langsung ambiar. Industri strategis bisa pelan-pelan dikuasai asing. Kita jadi kayak penonton di negeri sendiri. Ujung-ujungnya kita bakal balik ke siklus kolonial modern. Ekspor mentah, impor barang jadi. Dan posisi tawar Indonesia di pentas dunia bisa drop parah kayak pemain cadangan yang nggak pernah dipanggil main. Kita bisa dipandang cuma sebagai negara lemah yang gampang disuruh-suruh dalam urusan dagang. Maka dari itu, banyak yang bilang, Indonesia kudu keras kepala dikit. Jangan gampang luluh sama tekanan negara gede. Lagi pula, yang kita lakuin sekarang tujuannya jelas, demi kemandirian ekonomi, demi industri nasional, dan demi rakyat juga. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana kalau lu yang jadi pemerintah? Apakah lu bakal ngalah, nurut sama maunya Amerika dan Uni Eropa? Atau lu malah pilih ninggalin pasar Amerika dan fokus bangun ekonomi yang kuat dari dalam negeri? So guys, kita mesti terus dukung kebijakan yang berpihak ke dalam negeri. Biar bangsa ini bisa berdiri di atas kaki sendiri, bukan jadi kaki tangan negara lain. Indonesia tuh punya potensi luar biasa. Tinggal kita yang harus solid dan berani jaga kedaulatan. Jangan mau dijajah lagi, meskipun dengan gaya baru yang lebih halus. Merdeka bukan cuma soal bebas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas dari dominasi ekonomi global yang nggak adil. Tulis dong opini lo di kolom komentar, jangan cuma nonton doang. Kita harus berani bersuara, karena masa depan ekonomi Indonesia bukan cuma urusan pemerintah doang, tapi tanggung jawab kita semua. Oke guys, segini dulu informasi kali ini. Sampai jumpa di next update.